Bismillahirrahmanirrahim. Selamat berjumpa kembali. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang aplikasi Quizzes, yaitu pemanfaatan aplikasi Quizzes dalam pembelajaran. Kita akan membuat kuis interaktif kelas dengan aplikasi Quizzes. Langkah-langkah menggunakan Quizzes ini yang pertama harus kita lakukan adalah kita mengunjungi website quizzes.com ketika kita belum memiliki akunnya. Setelah ketemu alamatnya, maka kita melakukan sign up atau daftar sebagai akun. Langkah yang harus dilakukan adalah kita akan mendapatkan ucapan selamat datang di Quizzes. Untuk melanjutkan, kita bisa menggunakan dengan aplikasi Google kita atau email Google yang kita miliki. Pilih akun untuk melanjutkan ke Quizzes. Kita pilih email yang kita gunakan atau yang kita miliki untuk melakukan pendaftaran. Nah, nanti akan ada pilihan semacam ini. Ya, bagaimana Anda menggunakan Quizzes? Ada pilihan sebagai sekolah, sebagai kantor atau bisnis, atau sebagai keluarga. Maka kita pilih sebagai sekolah. Kemudian kita memilih sebagai administrator atau sebagai guru. Setelah kita klik OK, maka akan muncul tampilan semacam ini. Nama sesuai dengan nama kita masing-masing, akan ada banyak pilihan menu. Ya, pilihan menu yang nanti akan kita gunakan dalam pembuatan kuis. Nah, jika kita ingin memulai membuat kuis, maka kita klik buat atau create. Setelah kita klik, akan muncul dua pilihan, yaitu pilihan membuat kuis untuk menggunakan soal ulangan atau untuk pelajaran. Maka di sini kita akan membuat kuis dalam penilaian pembelajaran. Nah, ketika kita klik kuis, maka akan muncul kolom atau form semacam itu. Buatlah kuis. Langkah selanjutnya adalah yang pertama kali kita menulis nama kuis. Misalnya evaluasi tema 8 PPKN AD31. Kemudian kita pilih salah satu kategori. Misalnya pengetahuan moral atau yang lainnya, maksimal dengan 3 pilihan pelajaran atau tema yang terkait. Setelah itu, setelah nama kuis dan kategori sudah selesai, maka klik selanjutnya untuk memulai membuat kuis. Inilah beberapa pilihan. Yang pertama, buat pertanyaan baru. Kita bisa memilih soal sesuai yang kita butuhkan, apakah pilihan ganda dengan banyak jawaban atau isian singkat atau IC. Atau kita juga bisa membuat kuis dengan cara pilih televote. Ini untuk mencari soal kuis yang sudah ada atau yang sudah pernah dibuat oleh pengguna Quizzes yang lain. Kita tinggal ketikkan nama soalnya atau pilihan soalnya, maka nanti akan banyak muncul pilihan, akan kita pelajari nanti. Di sini kita akan membuat berlatih untuk membuat pertanyaan yang baru. Nah, inilah ketika kolom pertanyaan kita klik,
Ini contohnya adalah kolom pertanyaan pilihan ganda. Ada kolom soal, kemudian ada kolom jawaban, maka kita isi semacam itu, ya, sesuai dengan soal yang kita kehendaki. Setelah soalnya dan pilihan jawabannya selesai, langkah berikutnya adalah kita pilih jawaban yang benar sebagai kunci jawaban. Kemudian kita bisa menentukan waktu lamanya menjawab di soal tersebut. Setelah selesai, kita klik simpan. Kemudian yang sebelahnya itu adalah nanti tampilan soal pada HP atau pada layar laptop jika anak-anak menggunakan laptop untuk menjawab jawaban setelah soal itu kita kirimkan nanti. Dan langkah berikutnya adalah kita tinggal melengkapi soal-soal yang kita butuhkan atau yang ingin kita berikan. Sebanyak berapa soal yang akan kita berikan. Pilihannya sudah ada, kita klik pertanyaan baru atau pada bagian bawah ini yaitu pilihan menu-menu, ada pilihan ganda, isian dan seterusnya seperti tadi. Atau juga bisa kita mencari di menu televote question, yaitu tadi mencari soal-soal yang sudah pernah dibuat oleh yang memiliki akun Quizizz. Nah, sebelum kita menerbitkan soal maka harus kita lengkapi dulu. Pada ikon gambar kita klik untuk melengkapi soal yang tujuannya adalah yang pertama yaitu lengkapi unsur soal. Yang pertama judul gambar, dan yang kedua bahasa yang kita pilih, bahasa Indonesia atau bahasa Inggris dan sebagainya. Dan yang ketiga kita milih kelas sesuai dengan kelas yang kita ampu. Setelah selesai kita klik simpan, maka soal sudah siap kita terbitkan atau kita luncurkan, sehingga modelnya semacam ini nanti yang pertama kali muncul. Ini kita bisa ngirimkan link ini kepada siswa, atau sebelumnya bisa kita tutup dulu, kita klik di tanda silang sehingga muncul semacam ini. Nah, dari sini ada beberapa pilihan untuk evaluasi selanjutnya. Kita bisa klik main live atau main kuis langsung, sehingga ini dikerjakan bersama-sama ketika link dibuka oleh host atau admin atau guru. Di sini guru bisa mengendalikan waktu mengerjakan atau bebas juga, artinya siswa bisa mengerjakan sesuai waktu yang ditentukan. Ini ada beberapa pilihan. Dan yang kedua, soal tersebut bisa kita berikan sebagai PR. Ya, siswa bebas mengerjakan soal itu sesuai dengan waktu yang telah kita tetapkan. Atau kalau kita ingin mencoba, maka kita pilih review. Pilih review jika ingin mencoba soal tersebut terlebih dahulu sebelum dikirimkan kepada siswa. Nah, inilah tampilan saat game akan dimulai di host atau di guru. Maka akan muncul link atau web, yaitu join my quiz.com, kemudian muncul kode. Nah, ketikkan di HP atau laptop siswa, yaitu join my quiz.com, nanti akan ada tampilan semacam ini di webnya, yaitu quizizz.com/join. Maka kita masukkan kode gamenya seperti
contoh yang di sini contohnya 501441. Kemudian siswa, pada tampilan siswa, setelah kode dimasukkan, ketik join atau gabung, kemudian ditulis nama siswa masing-masing. Dan ketika sudah muncul nama peserta yang kita kehendaki, kita bisa mulai atau start untuk memulai game setelah tadi ada peserta yang masuk sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, inilah tampilan di host atau guru saat game berlangsung, yaitu yang live, yang sistem langsung. Dan ini tampilan di HP atau laptop siswa saat game berlangsung. Jadi muncul soal, muncul pilihan jawaban. Setelah selesai, maka kita klik akhiri atau end untuk mengakhiri atau menyelesaikan game. Nah, inilah tampilan hasil pekerjaan siswa setelah game berakhir. Maka akan muncul nama-nama siswa, kemudian soal-soal yang dijawab dengan benar, dan juga soal-soal yang dijawab belum benar. Akan muncul skornya dalam persentase. Ini nilai skor bisa berbeda-beda. Meskipun sama 100%, ini menandakan kecepatan waktu dalam mengerjakan. Semakin cepat, maka skornya semakin tinggi. Nah, ini tampilan hasil pekerjaan siswa untuk PR atau pekerjaan rumah. Nanti akan muncul semacam itu. Ya, ada kecepatan, persentase, dan seterusnya, sehingga siswa pun dapat mengetahui hasilnya di tempat mereka masing-masing. Nah, demikianlah materi atau cara memanfaatkan Quizizcom untuk pembelajaran. Terima kasih, sampai jumpa lagi di kesempatan yang lain.